Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan dengan segala tenaga kita, dengan segala harta kita, dengan bantuan banyak manusia, apapun. Kalau bukan karena Allah yang memudahkannya buat kita, maka usaha kita pun akan jadi sia-sia. Sehingga hendaklah setiap muslim berjalan di muka bumi ini, berusaha, berupaya, segala sesuatu dia kerjakan sesuai dengan aturannya, tapi tetap hati dia bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kulla yaumin huwa fi syan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk penutup para nabi, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan berbincang tentang salah satu pembahasan yang mungkin sudah pernah kita simak, sudah pernah kita kaji, tapi manusia kadang-kala lupa. Pembahasan ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita akan berbincang tentang fikih bergembira. Bagaimana seharusnya seseorang bergembira? Apa yang membuat dia gembira? Dan seberapa lama dia harus bergembira? Karena kita lihat ada manusia yang bergembira, yang bersenang ria sampai melampaui batas. Lupa dengan posisi dia sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Membuat sebagian orang jadi sombong. Gembira dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan ada perkara-perkara yang seharusnya kita bersedih, bukan gembira. Namun tidak sedikit di antara umat manusia yang bergembira dengan sesuatu yang seharusnya dia bersedih. Kenapa? Karena dia nggak belajar. Kalau ada fikih muamalat, fikih dagang, ada fikih ibadah. Di situ ada fikih bersedekah, ada fikih sholat, semuanya. Bergembira pun ada fikihnya. Emosional yang ada pada diri kita. Itu sejatinya Allah Azza wa Jalla dengan kekuatan yang maha dahsyat. Yang kata Allah di surat An-Najm ayat 43, Allah mengatakan wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah Azza wa Jalla yang membuat tertawa dan membuat menangis. Kita melihat beberapa hari yang lalu ada bencana-bencana yang menimpa beberapa wilayah di negeri kita. Membuat mereka menangis, bersedih. Tapi di bagian negeri lainnya, ada orang-orang yang sedang merasakan panen raya. Mereka bisa membeli berbagai kebutuhan mereka. Mereka bisa menyekolahkan anak mereka. Mereka tertawa, bergembira. Dan Allah menyebutkan, dialah Allah Azza wa Jalla yang membuat sebagian tertawa dan membuat sebagian menangis.
Ahibati fillah, kalau kita bicara bergembira, Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan dalam kitabnya Al-Mufradat bahwa al-farah bahasa Arabnya gembira ini dalam Al-Quranul Karim disebut al-farah atau as-surur. Ar-Raghib ketika mendefinisikan al-farah dia mengatakan al-farah wa in kana fi aghlabi ahwali madhmuman. Yang namanya kegembiraan ini dalam mayoritas kondisinya itu tercela. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Qasas. Nanti kita akan sampai kepada pembahasan surat ini. Di surat Al-Qasas ayat 76 Allah mengatakan innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang bergembira. Enggak menyukai mereka Allah. Innallaha la yuhibbu. Allah tidak suka dengan orang-orang yang bergembira. Tapi kata Raghib, faqad yuhmadu taratan. Tapi kegembiraan itu dalam kondisi yang lainnya bisa jadi terpuji. Idza kana ala qadri ma yajib wa fil wad'i alladhi yajib. Apabila sesuai dengan kadar yang seharusnya dan kondisi yang seharusnya. Jadi kegembiraan ini secara umum tercela, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang terpuji apabila sesuai dengan aturan. Waktunya tepat, kadarnya tepat, kondisinya tepat. Haibati fillah, kita akan masuk kepada pembahasan dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan kegembiraan. Maka Anda minta kepada jamaah untuk mempersiapkan Al-Qurannya. Anda minta untuk dibaca. Yang pertama adalah gembira dengan nikmat duniawi. Gembira dengan nikmat duniawi. Seperti harta benda, keluarga, kesehatan, pekerjaan, nikmat duniawi. Dan ini biasanya hal yang banyak terjadi buat kita. Kita sangat gembira. Kalau tahu-tahu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dalam urusan dunia. Dapat mobil, dapat rumah, dapat keuntungan yang tidak diprediksi. Mungkin dalam pandangan dia, anak akan untung 50 juta. Ternyata untungnya 500 juta. Subhanallah. Bagaimana kebahagiaan dan kegembiraan dia. Allah menyebutkan tentang hal ini. Tentang manusia bagaimana gembiranya dengan urusan dunia. Coba dibuka surat Ar-Rum ayat 36. Surat Ar-Rum ayat 36. Dan surat Ar-Ra'd ayat 26. Disiapkan. Silakan dibaca. Surat apa? Ar-Rum ayat 36. Arum ayat 36. Siapa yang udah dapat? Arum surat berapa sih? Arum 31 ya? 30 ayatnya 26 ya? Ayat 36. Ayat Suaranya kurang keras. Adzaqnan nasa. Idahum. Idza.
Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Nah, kita bisa lihat bagaimana kondisi manusia. Kalau dikasih rahmat, gembira. Tapi dikasih musibah, mereka langsung putus asa. Padahal sejatinya kehidupan dunia itu berputar. Hari ini engkau tertawa, besok menangis. Dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan sekarang dengan adanya media massa, media sosial ya, kita bisa melihat dengan nyata bagaimana orang-orang yang menangis. Kadangkala saudara-saudara kita yang di Suriah umpamanya, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana di dalam kamera dia menangis bersedih orang-orang. Dan di tempat lain kita melihat ada orang-orang yang gembira. Dan kebanyakan orang kalau dikasih nikmat ya dia akan gembira. Kegembiraan yang terkadang melampaui batas. Di negeri kita ada kegembiraan orang-orang ketika klub bola dia menang. Apa yang dilakukan? Masya Allah. Mereka bergembira keliling kota ya. Membuat macet jalanan. Teriak-teriak. Anak-anak yang lulus sekolah juga kadangkala mereka baju yang Allah berikan kepada dia sebagai nikmat dicoret-coret. Dan sebagian melakukan kemaksiatan ketika bergembira. Tapi kalau dikasih musibah, ada yang bunuh diri. Ada yang akhirnya minum racun. Baik. Coba di surat Ar-Ra'd ayat 26. Baca surat Ar-Ra'd ayat 26. Nah, silakan dibaca. Putus. Kenapa, Ustaz? Oh, mereka. Nah, kita lanjutkan. Ya. Baik, dibaca surat Ar-Ra'd ayat 26. Tapi jemaah kita bisa melihat ini kegembiraan yang secara naluri ada di setiap manusia. Dan Allah menyebutkan Allah membentangkan rizki buat siapa yang Allah kehendaki. Kita bisa melihat ada orang kaya, ada orang miskin. Tatkala kita datang ke kajian nih, ibu-ibu datang kajian bisa melihat ada yang mobilnya bagus, ada yang mobilnya jelek, ada yang naik motor, ada yang naik taksi. Subhanallah. Wa farihu bil hayatid dunya. Tapi manusia ini begitu gembiranya dengan kehidupan dunia, dengan nikmat dunia. Padahal kalau dibandingkan dengan nikmat akhirat sedikit sekali. Nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu dalam
Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal tidak melarang orang gembira, tapi mengarahkan kepada kegembiraan yang terpuji. Sekarang dibaca surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Nah, surah Al-Hadid ayat 22-23. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak berhati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Barakallahu fiik. Allah Azza wa Jal memberikan arahan tentang bagaimana bergembira dan bagaimana bersedih. Allah menceritakan bahwasanya musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, bencana alam yang terjadi, atau menimpa kita secara pribadi, semua itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Tidak perlu mencari kambing hitam. Kita yang sebenarnya menjadi penyebab datangnya musibah tersebut. Sebelum itu terjadi, semua sudah tercatat dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menceritakan pencatatan ini, menceritakan tentang takdir ilahi, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang tujuan Allah menceritakan itu kepada kita. Agar kalian, likaila ta'saw ala ma fatakum, tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kalian. Berapa banyak kebaikan, berapa banyak nikmat atau rizki yang kita berpikir, ya Allah, sayang anak nggak beli. Oh sayang anak tidak menjualnya. Sayang. Orang mungkin punya uang dolar. Dia berharap dolar itu tinggi. Tahu-tahu rupiah menguat. Ya Allah, sayang anak nggak tukar pada waktu nggak ada. Katakan qadarullah ma syaa fa'al. Kadang-kala ada orang yang terkena musibah, anaknya meninggal dunia. Gara-gara secara ukuran manusia gara-gara nggak dibawa ke dokter atau nggak dibawa ke rumah sakit. Mulai dia bersedih mengatakan, oh ini karena seperti ini, karena seperti itu. Allah katakan, illa fi kitab. Semuanya sudah tercatat. Ini dalam urusan kesedihan. Dalam urusan gembira, Allah kata, wala tafrahu bima atakum. Dan kalian supaya tidak berlebih-lebihan dalam kegembiraan dengan apa yang diberikan kepada kalian. Itu semua sudah dicatat. Sehingga orang bisa mengontrol dirinya ketika dia mendapatkan nikmat. Apa saja nikmat yang sampai kepada dia. Kesuksesan yang dia raih semuanya sudah tercatat. Dan Allah ngasih sama kita. Lalu Allah sebutkan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini berkaitan dengan orang yang bergembira. Yang kadang-kala mengantarkan kepada ikhtial. Kesombongan dan berbangga diri. Dan memang itu salah satu ujian kehidupan dunia. Allah menyebutkan tentang kehidupan dunia. I'lamu, ketahuilah. Sebelum, ini surat Al-Hadid juga.
Allah menjelaskan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, senda gurau, zina, orang sibuk berhias diri. Rumahnya dihiasin, bikin rumah yang bagus-bagus. Mobilnya dia hiasin, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Kalau sekarang ibu-ibu, cerita temen, ibu-ibu kalau makan di restoran biasanya, yang ditaruh bukan handphonenya sekarang, tasnya. Taruh tasnya. Semua naruh tasnya. Semua lihat. Kadang-kala isi tasnya cuma dompet sama handphone. Dia bisa bawa itu sebenarnya. Tapi ada kebanggaan. Bangga dengan mungkin handphonenya juga. Dengan jamnya, dengan pakaiannya. Wa tafakhurun bainakum. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Banyak-banyakan harta dan anak. Kerja di mana? Berapa anaknya? Biasa jadi pertanyaan orang. Tinggal di mana? Karena memang itu salah satu ujian kehidupan dunia. Maka Allah sebutkan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kegembiraan yang mengantarkan kepada kesombongan, berbangga diri, akhirnya meremehkan orang lain, Allah nggak suka. Maka di sini hal yang seperti ini, kebahagiaan dengan urusan dunia, Allah telah beri contoh kepada kita. Dampak buruk dari kegembiraan yang seperti ini. Kita akan melihat bagaimana kisah Qarun yang Allah ceritakan di surat Al-Qasas. Coba dibaca. Surat Al-Qasas ayat 76. Al-Qasas ayat 76. Dilanjutkan. Ayat yang selanjutnya dibaca juga. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya kebijaksanaan harta yang pundi-pundinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang berbuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Nah, ini terjemahannya tafsir sudah. La tafrah artinya jangan gembira. Jangan bergembira. Allah nggak suka dengan orang-orang yang gembira. Gembira seperti apa? Gembira yang melampaui batas. Yang menyebabkan dia berbangga diri. Kita akan lihat bagaimana kebanggaan diri Qarun dengan apa yang dia dapatkan. Allah mengatakan, wa atainahu minal kunuz. Kami berikan dari harta-harta simpanan itu. Yang kuncinya itu orang-orang yang kuat, mikul itu terasa berat. Orang-orang yang kuat dipikul kunci. Membawanya itu terasa berat. Kuncinya aja. Ketika melihat itu, kaumnya memberikan nasihat. Ini tugas seorang muslim.
Dia termasuk dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dari Bani Israel. Maka mereka berkata, la tafrah, engkau jangan bergembira. Artinya gembira tadi yang melampaui batas. Allah tuh gak suka dengan orang-orang yang bergembira. Yang akhirnya melampaui batas. Baik, nasihat ini gak sampai di sini. Dilanjutkan nasihat itu, silahkan dibaca. Iya, lanjutkan ayat 77. Kemana hilang? Dan carilah pahala dari akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Nasihat yang sangat indah buat orang yang dikasih harta berlimpah ruah. Yang pertama nasihatnya, la tafrah. Jangan bergembira. Allah gak suka dengan orang-orang yang gembira. Yang berlebihan akhirnya. Yang kedua, engkau punya harta banyak. Engkau punya kenikmatan, mungkin kedudukan. Wabtaghi fima ataka. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, carilah akhirat. Carilah akhirat. Jangan sibuk udah dikasih dunia, cari dunia lagi. Ini dikit kenikmatan dunia. Engkau sudah dapat banyak. Maka seharusnya yang kau lakukan adalah mencari dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu adalah akhirat. Tapi jangan lupa engkau hidup di dunia. Ya, butuh ongkos, butuh biaya. Wa ahsin. Nasihat lainnya. Wa ahsin kama ahsanallah ilaih. Engkau hendaklah berbuat baik kepada orang. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya, orang yang kasih nikmat, umpamanya dapat rezeki 1 miliar. Ya jangan lupa lah kasih orang. Allah kasih kepadamu 1 miliar. Engkau kasih orang berapa? Engkau berbagi dengan orang lain berapa? Sebagian orang dikata di antara kita, bukan sebagian orang, memang kebanyakan manusia itu pelit. Allah kasih 1 miliar, dia kasih 1 juta orang. Berapa yang kau kasihkan? Maka disebutkan sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, hendaklah engkau berbuat baik kepada orang. Dan Allah tidak akan membuat seseorang miskin dengan sedekah dia. Bahkan Allah akan melipat ganda. Kemudian nasihat yang selanjutnya, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan dengan harta yang diberikan kepadamu engkau membuat kerusakan. Maka jamaah, Rasul SAW mengatakan la ba'sa bil ghina. Kekayaan itu nggak apa-apa, nggak tercela kekayaan itu. Liman ittaqau, tapi buat orang yang bertakwa. Karena kalau tidak, orang ini dikasih harta banyak, dia gembira. Kegembiraannya kadang-kala mengantarkan dia kepada kemaksiatan. Ini yang banyak terjadi. Berangkat ke bar, klub malam, berangkat ke tempat-tempat maksiat. Dia punya uang, dia punya harta. Berangkat ke luar negeri karena dapat rezeki. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan dengan apa yang Allah berikan kepadamu kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Seharusnya orang tuh tahu diri. Ketika dikasih nikmat, dia mensyukuri pemberi nikmat. Dia menjadikan nikmat itu mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, bukan mengantarkan kepada kerusakan. Makanya kalau kita lihat tempat-tempat maksiat jamaah. Itu biasanya orang yang berlebihan. Ya nggak semuanya juga. Tapi kebanyakan tempat-tempat maksiat mahal-mahal kadang. Orang bayar. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang pertama,
Innallaha la yuhibbul farihin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang bergembira. Kemudian disebutkan innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Engkau sudah gembira berlebihan, Allah nggak suka. Ditambah lagi, ternyata engkau membuat kerusakan, Allah lebih nggak suka lagi. Baik, kita lihat bagaimana kegembiraan Qarun. Sehingga dia tercela dan ditelan oleh bumi ini. Dibaca di ayat 78 dan 79. Sebentar Pak Ustadz. Nah. Ya, Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih baik dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu bertanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemudahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Jemaah, kita bisa melihat kegembiraan yang melampaui batas mengantarkan kepada ucapan seperti ucapan Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa seperti ini, aku diberi kayak gini semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Sebagian orang, karena anak memang orang yang semangat bekerja. Karena anak orang yang sungguh-sungguh. Anak sejak kecil berjuang. Subhanallah. Kemana Allah Azza wa Jalla? Nggak ada. Kegembiraan mengantarkan dia untuk mengatakan aku. Itu yang terjadi dengan Qarun. Dan kebanyakan manusia yang bergembira lupa sama Allah Azza wa Jalla. Seharusnya dia bersyukur. Lalu ditegur di sini. Apa dia nggak tahu? Sudah banyak umat-umat sebelum dia yang lebih banyak hartanya, yang lebih kuat daripada dia, lebih banyak anak buahnya, lebih banyak pasukannya. Fir'aun hilang habis. Kenapa orang nggak berpikir gitu? Berapa sih harta yang kau kumpulkan? Fir'aun bersama bala tentaranya ratusan ribu hilang. Selesai mereka. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Kalau keluar rumah, dia itu nggak sederhana. Keluar rumah dia ingin menunjukkan hartanya. Karena dia gembira memang. Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Disebutkan bahwasanya dia itu naik kereta kuda yang terbuat dari emas. Dengan pakaian sutra. Yang kudanya pun dilapisi sutra. Dan ada bighal dikatakan. Ada baghlah. Ada campuran kuda sama keledai yang berjalan ya. Dengan pasukan atau hulu balang dia. Yang semuanya
menampakkan kekayaan yang dia miliki. Apa yang terjadi dengan manusia yang melihat seperti itu? Ya kita kalau melihat mobil bagus-bagus, motor bagus-bagus, ya Allah, bagus banget nih. Kapan anak punya kayak gitu? Maka disebutkan sama Allah. Qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya. Orang yang ambisinya dunia, maka ini akan menjadi tolak ukur dia orang sukses. Ambisi dia dunia. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Ya Allah, anak kalau punya mobil kayak gitu ya. Anak kalau punya rumah kayak gitu ya. Anak kalau punya dunia. Lalu dia mengatakan, innahu ladzu hadzin azim. Oh, ini orang ini sangat beruntung sekali. Nikmat sekali hidupnya dia. Padahal belum tentu jamaah. Maka kita nanti akan lihat kegembiraan seperti apa yang sebenarnya harus kita miliki. Bisa jadi orang yang seperti Qarun ini. Hidup dalam penderitaan. Orang-orang yang kaya raya dengan rumah yang mewah. Dengan mobil yang banyak yang dia miliki. Perusahaan yang mungkin jangan ditanya berapa jumlah perusahaan dia. Berapa keuntungan dia tiap harinya. Apakah kita berpikir dia berbahagia, dia bergembira, tapi dia menderita? Maka di sini nasihat buat orang-orang atau dari orang-orang yang berilmu. Silakan dibaca ayat 80-81. Liman amana wa amila shalihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Min fi'atin yansurunahu min Dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala yang besar itu adalah diperoleh dari orang-orang yang sabar. Maka kami benarkan dia bersama temannya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Jamaah subhanallah. Orang yang berilmu memandang dengan pandangan yang dalam sekali. Dia memandang kehidupan yang lebih daripada kehidupan dunia. Bagaimana Abdullah bin Mubarak tatkala dia minum air Zam-Zam. Apa doa dia? Ketika orang-orang berdoa hanya minta kesehatan, Abdullah bin Mubarak mengatakan dalam doanya, fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Itu orang yang berilmu. Maka disebutkan orang-orang yang berilmu berkata, kalian wailakum. Ini buat dia mengatakan hal ini kepada manusia-manusia yang ingin mendapatkan seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Maka diingatkan dengan sesuatu yang seharusnya kalian cari. Kalian kalau mau sukses, kalian mau kaya, jangan di dunia aja. Gitu. Disebutkan sawabullahi khair. Pahala dari Allah lebih baik. Subhanallah jemaah. Kalau dikatakan sawabullah khair, kita sering mencontohkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Pahala Allah itu lebih baik loh. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Bukan lebih baik dari Indonesia dan isinya. Bukan lebih baik dari Asia dan isinya. Bukan. Khairun minad dunya wa ma fiha. Maka nih orang-orang yang berilmu menjelaskan sawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Buat orang yang beriman dan beramal saleh.
Dalam urusan dunia, Rasul SAW menganjurkan kita untuk melihat yang di bawah kita. Agar kita bersyukur. Dan tidak meremehkan nikmat Allah. Dalam urusan akhirat, kita disuruh melihat kepada yang di atas kita. Fabihudahu muqtadih. Dengan para nabi, dengan orang-orang soleh. Tapi terbalik dalam kehidupan sekarang ini. Dalam urusan dunia, banyak motivator-motivator yang merangsang manusia untuk melihat, untuk memandang orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia. Sehingga selalu dihadirkan di televisi, ya, cerita bagaimana kesuksesan dia. Kemudian ada majalah khusus untuk orang-orang sukses, untuk orang-orang kaya di dunia. Semuanya mengarah kepada urusan dunia. Terkadang orang terkaya di dunia itu sudah mati, sudah selesai. Habis hartanya semua ditinggal. Makanya orang yang berilmu seharusnya, yang kita bikin itu, bagaimana mengundang orang-orang yang sukses dalam urusan akhiratnya. Agar ada contoh. Menceritakan tentang para sahabat Nabi, para salafus soleh, ulama-ulama. Yang mereka sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Secara nama baik dia di dunia terus diingat. Imam Bukhari. Sampai hari ini setiap orang meriwayatkan hadis qala al-Bukhari rahimahullah. Dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih. Ini orang sukses. Kalau bicara hartanya Imam Bukhari nggak tahu kita kemana hartanya. Kemana rumahnya dia. Kemana kendaraan dia. Kuda dia mungkin sudah mati. Mungkin sudah dibagi warisan. Kemudian ceritanya pun tidak ada diingat oleh manusia. Tapi thawabullah khair. Wala yuqlaqaha illa sabirin. Tapi nggak semua orang bisa berhasil. Perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Kalau dunia kita bisa melihat ada orang-orang yang sukses di dunia. Dia sudah tidur-tiduran saja. Bahkan duit dia itu seperti keran air di rumah dia. Mengalir seperti itu. Tidur-tiduran dia. Tapi untuk akhirat nggak ada. Walaupun engkau menjadi orang yang paling alim pun. Tetap ibadahmu malah seharusnya lebih banyak. Maka dikatakan wala yulaqaha illa sabirun. Jadi nggak bisa dalam urusan akhirat ini santai, nggak ada. Rasul SAW sampai bengkak kakinya, tapi belum menikmatin hal itu ketika beribadah. Kemudian bagaimana dengan Qarun? Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Dia dengan hartanya, dengan rumahnya, dengan semua kekayaannya, Allah bikin bumi itu menelan dia. Kejadian di Palu, ada tanah yang bergerak, ada rumah-rumah yang tahu masuk ke dalam tanah. Hilang jamaah. Dan itu terjadi. Subhanallah. Siapa yang bisa nolong dia? Apakah kekayaan dia bermanfaat buat dia? Apakah bala tentara dia, hulu balang dia bisa membantu dia? Apakah bodyguard dia, apakah polisi, apakah tentara bisa menolong? Nggak ada jemaah. Kalau sudah ditelan oleh bumi, yang ada semua kabur. Maka peristiwa-peristiwa yang menimpa umat manusia dari musibah-musibah yang kita mendengar atau melihatnya, ada pelajaran penting di sana. Sebagaimana dibenamkannya kaum bersama rumahnya, jadi pelajaran buat kaumnya Nabi Musa. Yang awalnya ingin seperti Qarun. Silakan dilanjutkan dibaca. Ayat 82 sama 83. وَإِذَا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا لَذَهَبَ بِنَا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.
Dan orang-orang yang kemarin menganggap anak-anak kedudukannya Korun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenarkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Selesai cerita Qarun. Orang yang kemarin ingin seperti Qarun langsung sadar. Urusan dunia ini Allah kasih nikmat buat seseorang sesuai kehendak Allah. Sebagian Allah batasi rezekinya sesuai dengan kehendak Allah. Makanya mereka baru sadar. Kalau bukan karena Allah memberikan karunia kepada kita, kita udah ditenggelamkan seperti Qarun. Maka buat orang-orang yang kasih nikmat, hendaklah sadar. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Gembira, silahkan. Tapi jangan melampaui batas. Sehingga engkau kelak seperti Qarun. Kemudian disebutkan kehidupan akhirat itu gak untuk semua orang. Sejatinya Allah buka pintu surga yang 8. Tapi Allah jelaskan itu disediakan buat orang-orang yang tidak ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang tidak ingin melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Dan kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ingat, berurusan dengan kegembiraan dengan urusan dunia, boleh tapi jangan sampai melampaui batas. Kalau kita bicara boleh, nah itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dikasih sehat, alhamdulillah Allah senang kasih sehat. Tapi gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kalau berbicara tentang kegembiraan dan kesedihan. Gembira dengan nikmat. Sedih dengan musibah. Tapi ketahuilah bahwa bisa jadi yang kita tidak sukain itu baik buat kita. Dan bisa jadi yang kita sukai itu buruk buat kita. Berapa banyak kenikmatan yang mengantarkan ke neraka. Dan berapa banyak musibah yang membuat seorang jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Itu macam pertama dari kegembiraan dengan urusan dunia. Yang kedua, kegembiraan orang-orang kafir. Kegembiraan orang-orang musyrik dengan agama mereka. Dengan ajaran mereka. Dengan pemikiran mereka yang bertentangan dengan agama Islam. Dengan Al-Quranul Karim. Dan ini kegembiraan yang tercela. Dan mereka gembira aja. Coba dibaca di surat Ghafir ayat 83. Surat Ghafir ayat 83. Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa menang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka didukung oleh azab yang dahulu mereka memperolehnya. Nah, di sini Allah jelaskan. Ada manusia-manusia kalau dikasih nasihat, ya, dikasih petuah, dibacakan ayat Quran kepada mereka. Mereka bangga, mereka bersenang diri dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka tolak. Itu ayat-ayat Allah.
Mereka bergembira dengan ajaran nenek moyang mereka. Mau ajaran komunis, mau ajaran ateis, apa. Ada orang-orang yang bangga dengan kondisi mereka. Kelak suatu saat mereka akan merasakan azab Allah Azza wa Jal. Karena selama ini mengolok-olokkan azab yang sudah Allah tentukan buat orang-orang pelaku kemaksiatan. Di negeri kita, ada sebagian orang yang masih berjuang untuk LGBT. Ketika diceritakan kepada mereka, Allah mengharamkannya. Ini loh, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Oh, kata mereka, mau kalau gitu mana azab Allah nggak turun? Kalau memang benar seperti itu, kenapa azab Allah nggak turun? Di mana-mana banyak orang gay. Subhanallah. Ini ada orang-orang yang bersenang diri dengan pemikiran mereka, dengan ajaran mereka, dan mengolok-olokkan ajaran yang benar. Ini farah, ini kegembiraan yang tercela. Di sini Allah Azza wa Jal mengarahkan kita untuk tidak seperti mereka. Coba dibaca di surat Ar-Rum ayat 31-32. Tiga satu tiga puluh dua. Subhanallah. Ini baca surat yang mana? Ar-Rum. Ar-Rum 3132. Iya. Ar-Rum. Romawi. Romawi. Munibina ilaihi. Tiga satu tiga dua. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwa kepadanya, laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang bukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Siapa
Nah, di sini Allah sebutkan kelompok-kelompok orang-orang musyrikin yang mereka mungkin menjadi sekte-sekte, menjadi golongan-golongan. Allah melarang kita untuk seperti mereka. Yang setiap kelompok itu bangga dengan keyakinan mereka, bangga dengan ajaran mereka, bangga dengan akidah mereka. Itu sifat orang-orang musyrikin. Jangan sampai kita gembira seperti mereka. Ini kegembiraan orang-orang musyrikin. Ada yang bangga sebagai anaknya PKI umpamanya. Ada yang bangga mungkin sebagai orang Hindu, orang Buddha, atau apa saja. Kegembiraan dengan keyakinan mereka yang menyimpang dari Al-Quranul Karim. Karena ada orang-orang Islam yang murtad. Bahkan mungkin sebagian pernah hafal beberapa ayat Al-Quranul Karim. Dan bangga. Bergembira dia sampaikan hal itu. Dan ini kegembiraan yang tercela. Tapi yang ketiga, kegembiraan orang-orang munafikin dengan kemaksiatan. Gembira dengan kemaksiatan. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang gembira dengan ketaatannya. Dan dia sedih ketika dia berbuat kemaksiatan. Tapi ini ada kelompok orang-orang munafikin yang bergembira dengan kemaksiatan. Allah sebutkan hal ini. Di surat Taubat ayat 81. Dibaca. Ibu-ibu tolong yang bawa anak, dijaga anak ibu karena di speaker lagi nggak bagus Bu. Jadi anak-anak jangan berisik Bu. Tolong ya Bu, dengan sangat mohon. Itu siapa yang bawa anak sih Bu? Tolong dong anaknya Bu. Dilanjutkan ayat yang 82 dibaca juga. Ayat 82 tolong dibaca juga. 82. Ya. Lanjut. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk yang sepanjang sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berpihak dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahui. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Nah, kita lihat orang-orang munafik nggak ikut jihad, senang, bergembira dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi SAW ketika mereka saling memotivasi satu sama lain. Jangan ikut perang, jangan ikut perang. Panas. Kemudian dikatakan, Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan bahwa neraka jahanam lebih panas kalau mereka itu faham. Maka kemudian Allah mengfaliyadhaku qalilan. Seharusnya mereka itu sedikit tertawa. Dan banyak menangis. Bukan malah bersenang-senang, bergembira, berbuat maksiat. Seharusnya menangis. Makanya sahabat Nabi Ka'ab ibn Malik ketika tidak ikut perang. Waktu itu perang Tabuk. Dia nggak ikut perang bersama 3 sahabatnya. Dan banyak yang tidak ikut perang sebenarnya. Dari orang-orang munafikin. Ketika Nabi pulang perang.
Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafikin minta maaf. Ya Rasulullah, afwan, aku nggak bisa berangkat, ini itu macam-macam. Mereka pulang, bangga mereka bisa nipu Nabi Muhammad SAW seakan-akan. Gembira mereka. Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi SAW dan Nabi tersenyum. Nabi tersenyum tabassuma mughdabin. Senyum orang yang lagi marah. Nabi bertanya kepada Ka'ab, "Ma khallafaka ya Ka'ab?" Ka'ab, apa yang menyebabkan engkau nggak ikut perang? Kata Ka'ab bin Malik, "Ya Rasulullah, law kuntu inda ghairika la kharajtu bi udhri." Kalau aku di hadapan orang lain selain engkau, aku pasti bisa keluar dengan udzur. Laqad utitu jadalan. Aku tuh dikasih sama Allah subhanallah. Bisa ngomong. Pinter ngomong. Pinter berdebat. Kalau aku sekarang berkata kepadamu tentang kondisiku. Dan aku keluar selamat. Engkau ridho dengan aku. Tapi Allah niscaya akan memberitahu engkau tentang kondisiku. Ya Rasulullah. Aku dalam kondisi yang paling prima untuk berangkat jihad. Tapi aku nggak berangkat. Nggak tahu Rasulullah SAW. Nggak ada uzur. Sedih. Ka'ab bin Malik. Yang munafik bangga. Gembira. Maka kalau ada orang berbuat dosa. Kemudian dia berbangga diri. Dengan dosa yang dia lakukan. Kadangkala ada orang yang bisa mencuri. Bisa mencopet. Gembira dia. Mungkin di masa ujian ada yang bisa nyontek dan tidak ketahuan. Gembira dia. Ini seperti kegembiraan orang-orang munafikin. Ketika mereka bergembira melakukan kemaksiatan. Seharusnya pelaku kemaksiatan itu menyesal. Menangis. Bertobat kepada Allah. Menutupi diri. Tapi ada orang-orang yang menceritakan kemaksiatan dia dengan berbangga diri. Di sini Rasul SAW mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan, diampuni dosanya kecuali orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan. Wa inna minal mujahar, termasuk berbuat dosa terang-terangan. Ini orang berbuat dosa malam hari, nggak ada yang tahu. Pagi hari cerita dia. Ketika dia menceritakan dosa yang sudah ditutupin ini, salah satu bentuk dia bangga, gembira. Karena orang kalau berbuat dosa, dia sedih, dia akan tutupin, gak akan ngomong sama siapa-siapa. Tapi dia cerita. Maka sulit untuk dimaafkan. Dan ini kegembiraan orang-orang munafikin dengan kemaksiatan. Taib. Macam yang keempat. Yaitu kegembiraan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan musibah yang menimpa umat Islam. Mereka gembira. Orang-orang munafik ini kalau umat Islam kalah, gembira. Orang-orang kafir seperti itu. Maka Allah ceritakan hal ini dalam Al-Quran Karim. Bagaimana kegembiraan mereka. Di surat Ali Imran ayat 120. Coba dibaca. 120. Surah Ali Imran 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fiik. Nih, sifat orang munafik, orang kafir tentunya, dan orang munafik itu kalau umat Islam mendapatkan nikmat, mendapatkan kemenangan, mereka sedih.
Ini munafik nih. Orang kafir selesai urusannya. Tapi ada orang yang bajunya orang Islam. Yang penampilannya penampilan muslim. Tapi ketika umat Islam mendapatkan nikmat, mendapatkan kemenangan, dia bersedih. Dan sebaliknya, kalau umat Islam terkena bencana, mereka gembira. Ini kegembiraan orang-orang munafikin. Coba kita lihat. Pernah ada seorang wanita yang subhanallah, yang dulu dia berpaham liberal, bangga dengan pemahaman dia. Dia menceritakan dulu kalau ana melihat ya kondisi umat Islam di Palestina umpamanya, yang mereka diserang oleh Israel apa macam-macam, ana itu biasa aja. Tapi ketika ada satu orang Israel yang terbunuh, ana merasa bersedih. Muslim ini jemaah. Ketika umat Islam kalah, dia biasa aja atau bahkan dia bergembira. Ketika orang kafir yang kalah, dia bersedih. Kok bisa kalah? Maka ini kegembiraan yang tercela yang sebagai pertanda kemunafikan ada di diri kita. Maka kalau kita bangga dengan kemenangan umat Islam, maka itulah sifat orang mukmin. Nih, bentuk yang kelima atau macam yang kelima adalah kegembiraan orang-orang beriman dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Coba dibaca surat Ar-Rum, Romawi. Ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan ayat 5. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dia kehendaki. Dia memperkasa penyayang. Barakallahu fiik. Inilah kegembiraan orang-orang beriman dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dengan bantuan yang Allah berikan. Bangsa Romawi pada waktu itu agama mereka Nasrani. Nasrani yang sudah menyimpang sejatinya. Tapi ada di antara mereka kelompok-kelompok yang masih bertauhid. Persia penyembah api musyrikin. Ketika Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia, tentunya ada kesedihan di umat Islam. Ketika Allah memenangkan bangsa Romawi, bergembira. Padahal sama-sama orang-orang kafir. Tapi di antara mereka ada yang mukmin. Tapi orang-orang Majusi, kekufuran mereka dan kesyirikan mereka sangatlah dahsyat dibandingkan dengan orang-orang Nasrani. Mereka masih punya Alkitab. Masih ada Taurat dan Injil yang mereka baca jadi sandaran mereka walaupun sudah terjadi penyimpangan. Di sini Allah sebutkan orang-orang yang beriman bergembira. Jadi kita pun perlu bergembira. Ketika ada kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam, maka kita bergembira sebagai tanda iman di diri kita. Baik, yang keenam yaitu kegembiraan orang beriman dengan hidayah dan ketaatan yang Allah berikan.
Bukan dengan urusan dunia sekarang nih. Ini urusannya gembira dapat hidayah. Sebagian orang dulu nggak sholat, sekarang alhamdulillah Ustaz, ana baru sholat mulai 2 tahun. Alhamdulillah Ustaz, ana baru ninggalkan riba. Alhamdulillah, gembira dia. Karena ada orang yang sedih. Dia resign dari bank riba, lalu dia sedih. Allah Ustaz ya. Ana dulu bisa naik mobil, ana bisa ini, sekarang sejak resign dari bank, habis sudah hidup. Sedih, seharusnya gembira. Ini kegembiraan yang terpuji. Coba dibaca surat Yunus ayat 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Jemaah, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau mau gembira itu gembira dapat hidayah. Gembira bisa taat. Ya Allah, alhamdulillah Anda bisa sholat malam. Alhamdulillah Anda bisa umroh. Anda dari dulu kepingin umroh. Alhamdulillah ya Allah Anda bisa umroh. Anda bisa tawaf di rumah Allah Azza wa Jal. Anda bisa bersedekah. Anda bisa puasa. Alhamdulillah ya Allah. Makanya orang setelah puasa itu, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaim farhatan." Buat orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika berbuka bukan karena makannya jamaah. Sepanjang tahun dia makan, 11 bulan dia makan. Dia sarapan, dia makan siang, makan malam. Sepanjang waktu dia bisa makan. Itu 11 bulan. Ketika dia bisa berpuasa 1 bulan penuh, kemudian di situ ada kegembiraan. Bukan kegembiraan dengan makan. Tapi ketika Allah memberikan taufik kepada dia. Bisa puasa sebulan penuh, ya Allah, alhamdulillah. Itu rahmat dan karunia Allah. Apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu. Kalau mau gembira dengan yang seperti ini gembiranya. Bukan dengan urusan dunia. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Daripada emas, perak, permata, uang, rumah, usaha, itu lebih baik. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibna Adam, irka' li rak'atain fi awalin nahar akfika akhirah." Wahai anak Adam, rukuklah engkau buat aku di awal siang 2 rakaat, awal hari 2 rakaat. Aku akan cukupi engkau sampai hari akhir. Subhanallah. Ketika seorang sebelum tidur bisa baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketika seorang bisa salat rawatib qabliyah ba'diyah, dia bisa jaga. Ketika dia bisa puasa Senin Kemis, ketika dia bisa menyisihkan sedikit hartanya, ketika dia bisa membaca Al-Qur'anul Karim, dia bisa menghafal Al-Qur'anul Karim, dia gembira, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ana sudah selesai juz amma ya Allah. Gembira yang seperti ini bukan gembira dengan harta. Fabidzalika falyafrahu. Huwa khairun mimma ijma'. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka mulai saat ini kalau bicara gembira, orang tua bergembiralah ketika anaknya bisa baca Al-Quran. Kalau anaknya juara 1 Olimpiade Matematika, juara 1 Olimpiade apalah, main olahraga macam-macam, ada kegembiraan orang itu. Tapi ketahuilah, yang seharusnya engkau gembira ketika anak kita itu sukses dalam urusan akhiratnya, dalam urusan ibadahnya. Itu kegembiraan yang seharusnya kita rayakan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah kegembiraan orang-orang beriman di surga. Kalau tadi gembira di dunia karena dibimbing oleh Allah untuk taat, untuk patuh.
yang pada akhirnya nanti mereka akan gembira di surga Allah Azza wa Jalla. Silakan dibaca. Di surat Ali Imran ayat 170. Nah, Ali Imran 170. Nah, Ali Imran 170. Dan berkira hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak berkira hati. Subhanallah jamaah. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka bergembira di dunia dengan karunia Allah berupa ibadah dan ketaatan serta hidayah yang Allah berikan. Dan di akhirat mereka akan gembira dengan surga yang Allah sediakan buat mereka. Sejatinya penduduk surga itu ketika hidup di dunia, mereka penuh dengan ketakutan. Mereka penuh dengan kekhawatiran. Makanya Allah sebutkan tentang penghuni surga itu. Ketika Allah menyebutkan penciptaan manusia yang suka berkeluh kesah, Allah sebutkan illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah orang yang senantiasa menegakkan salatnya. Mereka orang yang tahu dengan hak orang-orang miskin, peminta-peminta di hartanya. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Maka mereka bergembira dengan ketaatan karena dengan itu insya Allah akan diantarkan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang masuk surga tidak ada lagi kesedihan di diri mereka. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketika mereka meninggal dunia sudah ada kabar gembira buat mereka. Agar mereka bergembira nantinya di surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul SAW bersabda. Beliau mengatakan, "Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min." Kalau engkau bergembira dengan ketaatanmu dan engkau bersedih dengan dosamu, maka ketika itu engkau disebut orang yang beriman. Ahibati fillah, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Arfa'u darajatil qulub." Tingkat derajat hati yang tertinggi. Apa kata beliau? Farahu hattam bima ja'a bihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah kegembiraan dia yang sempurna dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan Al-Quranul Karim, dengan agama Islam ini. Wabtihajuha wa sururuha.
dan kebanggaan dia. Ya. Subhanallah. Dengan segala yang Allah turunkan dalam Al-Quran Karim. Nggak merasa berat dengan aturan-aturan Allah. Bahkan bergembira, bersenang hati menerimanya. Sebagaimana Allah mengatakan di surat Ar-Ra'd, وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ. Di ayat 36 Allah mengatakan, dan orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Dan Allah berfirman, Qul bifadlillah, di surat Yunus tadi yang kita baca ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan itulah seharusnya mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Fafadlullah. Fadlullah itu apa sih? Fafadlullah wa rahmatu Al-Quran. Al-Quran itu karunia Allah, rahmat Allah, wal iman, dan keimanan kepada Allah itu juga karunia Allah. Kita bisa beriman ini karena Allah yang memberikan karunia kepada kita. Kita bisa ngaji, kita bisa baca Quran, kita bisa sholat. Itu Allah yang kasih sama kita. Makanya suatu hari Bishr al-Hafi pernah habis sholat isya masuk ke rumahnya. Dia buka pintu rumahnya, dia berdiri di pintu rumahnya. Nggak masuk dia. Sampai adzan subuh. Dari habis isya sampai adzan subuh. Tanya sama keluarganya, kau kenapa berdiri di sana? Kata dia, kok nggak masuk? Kata dia. Tadi aku masuk rumah, aku ingat. Ada Bishr, ada orang yang namanya Bishr tapi Nasrani. Ada Bishr namanya juga tapi Majusi. Dan Allah jadikan aku Muslim, kata dia. Subhanallah. Artinya dia melihat nikmat Allah yang besar, yang dia nggak tahu bagaimana mensyukurinya. Maka kegembiraan seorang mukmin adalah kegembiraan dengan Al-Quranul Karim, dengan iman. Man fariha bihi faqad fariha bi'a'zami mafruhin bihi. Barang siapa yang beriman dengan rahmat Allah, dengan karunia-Nya berupa Quran dan iman, maka dia telah bergembira dengan sesuatu yang paling dahsyat. Wa man fariha bi ghairihi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang bergembira dengan sesuatu selain itu, maka dia telah membalimi dirinya. Wa wada'al faraha fi ghairi mawdhihi. Dia meletakkan kegembiraan tidak di tempat. Maka seyogyanya mulai saat ini kita melihat diri kita, mengevaluasi diri kita, mengontrol jiwa kita. Kapan kita bergembira dan kapan kita bersedih. Dan kegembiraan seperti apa yang seharusnya kita cari dalam kehidupan ini. Jangan sampai salah bergembira. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara kita agar tetap bersabar dan istiqomah dalam ketaatan di jalan yang penuh fitnah ini dan hiburan yang sudah Afwan, suaranya kecil ya. Coba dulu Salim Mustafa. Nah, silakan. Bagaimana cara kita agar tetap bersabar dan istiqomah dalam ketaatan di zaman yang penuh fitnah dan hiburan yang sudah sangat buka di mana-mana. Di mana kalau kita tidak mengikuti tren, kita dibilangin ketinggalan zaman. Barakallahu fiik. Nah, tadi kita membaca firman Allah Azza wa Jalla. Ketika orang-orang yang berilmu memberikan nasihat kepada kaumnya Nabi Musa yang ingin seperti Qarun. Kalau kita bicara mungkin ikut trennya Qarun. Ingin seperti itu.
Apa kata mereka? Mereka qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Katakan kepada kaumnya, kalian itu sadarlah, kata dia. Pahala dari Allah itu lebih baik daripada hartanya Qarun, daripada tren yang ada, daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Akan tetapi itu buat orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqqaha illa sabir. Nggak ada yang bisa nyampe ke sana kecuali orang-orang yang bersabar. Karena sejatinya surga ini dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Sekarang kalau ada dua pilihan. Ada gedung 100 lantai. Ada lift dan ada tangga. Kalau dikatakan kalau mau dapat yang enak harus lewat tangga. Kalau yang nggak enak naik lift. Orang kadang-kadang berpikir, ya Allah, naik tangga 100 lantai, aduh enggak lah. Naik lift nggak apa-apa lah. Walaupun jelek pemandangannya nggak apa-apa naik lift. Itu manusia seperti itu. Maka dibutuhkan kesabaran. Itu sesuatu hal yang harus. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Penduduk surga itu Allah berikan kepada mereka ganjaran yang berlipat ganda, yang tanpa batasan, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa bersabar? Supaya kita bisa bersabar itu, kita harus berilmu. Agar kita benar-benar tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Sekarang kita lihat ada orang-orang yang dihidangkan di hadapannya. Masya Allah, cumi goreng. Sama udang, lobster, macam-macam. Yang enak-enak di hadapan kepada dia. Di sebelah kirinya ada nasi sama tempe. Dia tahu dia punya penyakit. Dia kena penyakit kompleks sudah. Kira-kira dia milih yang mana? Ibu-ibu. Milih nasi sama tempe dia. Enggak, sudah enggak. Kamu itu gimana? Ini enak. Tapi dia sadar. Kalau dia mengkonsumsi ini. Kalau dia makan ini. Mungkin sekarang enaknya. Mungkin setengah jam enaknya. Penderitaan dia akan berhari-hari. Mungkin dia akan masuk rumah sakit. Mungkin dia akan opnam. Dia akan kehilangan semua kenikmatan gara-gara memikirkan kenikmatan sejenak. Maka di sini dia sabar, nggak apa-apa anak makan tempe sama nasi, tapi anak sehat. Selamat anak daripada penyakit ini. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Kita berusaha untuk memandang dengan kacamata yang benar. Dengan berpikir bukan dengan bernafsu. Ketika orang berpikir dia akan jelas. Kehidupan dunia sebagaimana yang dinasihatkan kepada Qarun, wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan lupa dengan bagianmu di dunia. Kita ambil bagian kita secukupnya untuk kehidupan dunia. Sisanya buat akhirat. Supaya bersabar tadi ilmu yang benar tentang kehidupan dunia, tentang hakikatnya, dan tentang kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ya sifat manusia yang kadang-kala nggak tahan. Ada orang yang nggak tahan sakit. Ada yang nggak tahan menderita. Maka dia perlu melihat penderitaan orang yang lebih dahsyat daripada dia. Baca sejarah bagaimana penderitaan Bilal bin Rabah. Bagaimana penderitaan Masyitatu binti Fir'aun. Bagaimana penderitaan istrinya Fir'aun. Bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Khadijah, oleh Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anhu. Ada perkara-perkara banyak yang memotivasi kita untuk bersabar. Orang itu kadang-kala Masya Allah melakukan, orang yang lari maraton, ya lari 40 kilo. Lari dia. Capek, lelah dia. Tapi dia sabar. Karena dia melihat ada sesuatu yang dia cari di sana. Maka ini yang perlu kita tumbuhkan di diri kita.
keimanan dengan hari akhir ya, keimanan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan di sana sehingga kita akan bersabar. Dan jangan lupa untuk berdoa. Karena sejatinya kita makhluk yang lemah kalau bukan karena pertolongan Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Satu pun gak ada orang yang akan dapat hidayah kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Gak akan ada orang yang istiqamah. Tapi karena Allah yang memberikan karunia kepada kita, maka jangan lupa untuk terus berdoa memohon karunia dan rahmat ilahi. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika mudik lebaran kemarin, saya mengetahui bahwa mertua saya merayakan Hari Raya Ketupat setelah menjalankan puasa sunnah Syawal. Mertua saya mengatakan bahwa Hari Raya Ketupat atau Lebaran Ketupat adalah budaya dan harus diikuti karena ada doa yang baik-baik. Saya mengetahui hal tersebut adalah perbuatan bid'ah. Akan tetapi saya pada saat itu tidak mampu memberikan penjelasan atau berkata-kata. Jadi yang saya lakukan hanya memposting penjelasan Lebaran Ketupat dengan maksud mertua mengetahui dengan membacanya. Apakah benar yang saya lakukan, Ustadz? Mohon nasihat bagaimana bisa memberikan penjelasan atau nasihat kepada mertua yang belum mengenal manhaj salaf. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Nah, berkaitan dengan Hari Raya Ketupat ya, yang sekarang dilakukan di banyak daerah, tapi nggak ada lagi puasa Syawalnya sudah. Mereka hanya merayakan Lebaran Ketupatnya, bagi-bagi ketupat, makan ketupat, tapi puasanya nggak lagi sudah. Ini tambah parah lagi, mereka gembira dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Kalau orang gembira karena bisa puasa sunnah 6 hari, alhamdulillah. Ini termasuk kegembiraan yang perlu kita hadirkan di hati kita. Tapi bagaimana cara mengungkapkan kegembiraan tersebut? Apakah dengan cara membuat hari raya lagi ya, makan-makan ketupat? Tidak. Di sini orang itu kalau mengikuti agama Allah Azza wa Jalla, mudah agama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah puasanya itu harus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7? Enggak. Terus kenapa kita bikin 2, 3, 4, 5, memberatkan akhirnya kepada orang. Orang bisa puasa Syawalnya itu Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Dia bisa puasanya umpamanya dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18. Atau dia terserah, yang penting 6 hari bulan Syawal. Ketika kita membuat tadi Hari Raya Ketupat, akhirnya kita akan memberatkan umat. Puasanya itu harus 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian kita bikin pesta acara yang Rasul SAW tidak melakukan hal itu. Maka tugas kita hanya menyampaikan, memberikan arahan. Kalau bicara doanya baik, silahkan berdoa. Kapan saja mau berdoa. Kapan saja ingin memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang seperti itu Nabi SAW memang tidak mengajarkannya. Dan kalau bicara ustadz, ada ustadz yang membolehkan begini. Kita tidak akan pernah selesai dari perselisihan. Pasti ada pendapat-pendapat mungkin yang membolehkan. Agar kita bersatu, bisa jalan bersama, duduk bersama. Kita lihatlah bagaimana para sahabat Nabi mengamalkan puasa Syawal ini. Apakah mereka pakai, mungkin di tempat mereka nggak ada ketupat ya. Mungkin hari raya potong onta atau hari raya sate onta umpamanya. Nggak ada mereka seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Tapi yang dilakukan anti sudah benar. Anti memberikan penjelasan dengan bahasa yang santun ya. Setelah itu tugas kita selesai. Karena kita nggak bisa memaksa orang lain. Dan jangan lupa untuk mendoakan. Karena bisa jadi Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dia dengan doa yang kita panjatkan. Barakallahu fikum. Nah. Ustadz, tolong diulangi hadis yang terakhir yang sudah dibacakan tadi, yang kalimatnya ada kurang lebih kata-kata jika kau gembira dalam ketaatan. Nah, ya ana bacakan. Idza sarratka hasanatuka. Idza sarratka hasanatuka
wasa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Idza sarratka hasanatuka wasa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Idza sarratka hasanatuka, kalau ketaatan membuat engkau bergembira, wasa'atka sayyi'atuka, kemaksiatan membuat engkau bersedih, ya, maka engkau adalah orang yang beriman. Itu tanda-tanda keimanan. Karena tanda kemunafikan tadi, mereka bangga dengan dosanya. Mereka bangga dengan kemaksiatan. Bukan bersedih. Bahkan kalau ketaatan buat mereka melelahkan. Bukan mereka gembira dengan ketaatan mereka. Sebagian menyesal, aduh nyesel aku sholat di masjid tadi panjang banget imamnya. Ada orang-orang seperti itu. Bukan bergembira ketika dia bisa sholat panjang di belakang imam, ya, walaupun dia sebenarnya malas, tapi alhamdulillah aku tadi bisa berdiri 1,5 jam umpamanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Mustafa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi mengenai kita berbuka puasa, saat berbuka puasa ada kebahagiaan seperti Ustaz bilang. Kalau gini Ustaz, kita udah ngerti ilmunya sudah ngerti. Pada saat kita berbuka, kita berusaha maksimal mindset kita ke ilmu tersebut. Tapi jujur Ustaz, di hati kecil ada juga sih kegembiraan mau makan, mau minum gitu. Itu apakah mengurangi derajat keimanan kita? Terus pahala kita juga jadi berkurang gitu Mas? Nah, barakallahu fikum. Jadi sejatinya nggak apa-apa kita gembira dengan makan dan minum. Itu kegembiraan tadi yang kita sampaikan, ada kegembiraan yang normal, yang naluri manusia gembira ketika dia dapat nikmat dalam urusan dunia. Bisa makan minum kan urusan dunia tadi kita bicarakan. Boleh dia bergembira, tapi jangan sampai kegembiraan itu membuat dia melampaui batas. Seperti yang terjadi, kegembiraan orang berbuka ketika makan kemudian dia berlebihan makannya. Setelah itu ada yang mubadzir, ada yang dibuang sama dia. Ini kegembiraan yang tercela. Artinya tetap silahkan dia bergembira karena dia bisa makan orang gembira ketika dapat nikmat. Itu kegembiraan yang wajar, yang bisa diterima. Asalkan tidak membuat dia melampaui batasnya. Sehingga makan berlebihan. Tapi kegembiraan yang seharusnya lebih kita hadirkan adalah gembira karena bisa puasa. Alhamdulillah. Bisa berpuasa. Itu nikmat yang agung. Dan itu yang seharusnya lebih utama untuk kita tonjolkan di diri kita. Maka Allah katakan, khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan. Daripada makanan yang ada di meja makan, dari semua makanan yang enak-enak. Dengan nikmat engkau bisa berpuasa, itu lebih utama nikmat engkau bisa berpuasa pada hari itu. Jadi sejatinya gembira dengan makanan itu gembiraan yang wajar, yang normal aja. Seorang bergembira ketika karena gembira ini adalah bersenang hati mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Yang dia inginkan dia dapatkan. Dia bersenang hati. Seperti itu. Maka dia tadi kepingin makan ayam. Alhamdulillah ada ayam. Ya Allah, ana rindu banget sama ayam ini. Kemudian dia makan. Tapi jangan lupa kegembiraan yang sebenarnya adalah kegembiraan dengan puasa tadi. Apakah itu akan mengurangi pahalanya? Semoga tidak. Karena itu kegembiraan yang normal. Selama tidak melampaui batasnya. Sehingga dia jadi mubadzir. Atau dia berlebih-lebihan makan. Sehingga sulit untuk beribadah. Yang ada dalam benak dia. Aku ini senang puasa. Kenapa? Kalau puasa itu makannya jadi enak gitu. Makannya jadi lahap. Akhirnya dia hanya untuk urusan dunia. Bukan untuk urusan akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir.
Ada 2, cuma boleh 1. Siap, 2. Ustaz, bagaimana Suaranya hukumnya kecil banget. Ustaz, bisa dengar? Bisa. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika ada kesalahan sama teman, lalu kita minta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan pertemanan, tapi dia tetap menjaga jarak. Apa itu saya masih bersalah? Lalu baiknya tetap jaga jarak atau bagaimana? Karena teman saya itu masih menjaga jarak meskipun saya berusaha mendekat lewat komunikasi maupun bertemu langsung. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ada orang yang memang menyukai kehidupan yang sempit. Bagaimana kok ada orang suka dengan kehidupan? Kita semua ingin rumah yang luas. Kita ingin mobil yang luas. Semuanya kita ingin yang luas. Sehingga dada ini merasa lapang. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mau memaafkan. Sempit hati. Jadi ketika orang babu al-af, pintu maaf itu membuat hati jadi lapang. Gitu. Tapi gimana sekarang Ustaz? Kita dapat orang yang tidak mau memaafkan. Atau dia memaafkan tapi dia jaga jarak. Alhamdulillah kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Mungkin kalau dikatakan dia jaga jarak, ya dia takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ada orang yang dulu sahabat, kemudian persahabatan itu putus karena ada sesuatu, kemudian jadi pertemanan biasa aja. Nggak masalah kalau memang mungkin ya kayaknya kita biasa-biasa aja. Ya sudah, kalau dia jaga jarak, anti jaga jarak, tapi jangan memutuskan ukhuwah. Nggak boleh memutuskan ukhuwah. Artinya kita tetap berhubungan dengan dia, mungkin tidak seperti dulunya. Karena ada orang kalau sering ketemu malah dia akan marah. Tapi kalau jarang ketemu, mungkin dia akan rindu nantinya. Maka kita berusaha untuk mendoakan dia yang pertama. Ini kalau dia sudah memaafkan ya, kita berusaha untuk mendoakan dia. Semoga dia bisa menerima kondisi yang ada. Setelah itu, yang kedua, berbagi hadiah. Mungkin lihat waktu momentum tertentu ya. Dia mungkin mendapatkan sebuah nikmat. Kita kasih kabar gembira dia. Kita bagi hadiah sama dia. Dia punya anak atau apa. Kita belikan baju buat anaknya. Sambil tetap kita tidak terlalu mendekat sama dia karena takut melukai hati dia lagi. Itu nggak ada masalah sebenarnya buat kita. Yang penting jangan memutuskan. Jangan sampai memutuskan. Dan doa jangan pernah berhenti untuk dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kecil lagi. Anak saya umur 7 tahun laki-laki. Selama libur sekolah bangun siang. Kalau dibangunin subuh susah sekali. Rasanya saya pengen banget cubit. Apa boleh Ustaz untuk mendidik? Nah, barakallahu fiik. Jamaah sebenarnya anak-anak itu tergantung kebiasaan. Kalau bicara susah bangun subuh, penyebabnya itu tidurnya terlalu larut. Ana rasakan sendiri. Jadi anak-anak itu kalau tidurnya cepat, habis isya tidur, Masya Allah. Subuh itu nggak usah dibangunin, udah pada bangun mereka. Udah pada bangun. Tapi ketika tidurnya terlambat, mau nggak mau susah. Maka sekarang orang tua sebelum tadi mencubit apa, maka paling tidak dia berusaha untuk mengatur tidurnya dia ba'dal isya. Tapi kalau ternyata tidurnya sudah cukup sebenarnya, tapi dia malas bangun, di sini paling tidak bangunkan anak itu ya sebelum waktu subuh itu habis. Jadi Syekh bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan ada anak-anak yang susah bangun. Jadi bangunkanlah dia pada waktu-waktu yang memang setengah jam sebelum waktu subuh habis. Kalau tidurnya kurang, kalau tidurnya kurang. Tapi kalau tidurnya cukup, udah bangunkan. Jangan dicubit, tapi disiram air. Ana punya anak, kalau malas bangun, ya ana bawa. Ana gendong dia. Ana bawa ke kamar mandi. Ana kasih air, cipratkan air ke wajah dia, dia bangun akhirnya ketika itu. Jadi mungkin itu lebih baik daripada dengan mencubit dia, tapi membawa dia, menggendong dia. Dan insya Allah proses pembiasaan ini jamaah memang perlu kesabaran lebih. Namun setelah itu akan terbiasa insya Allah.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita jadi faham kapan kita bergembira, dengan apa kita bergembira, dan jangan sampai salah bergembira. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.